berbasis desa, Korea Selatan menuju ketahanan nasional. Kenapa tema ini kami ambil? Yang pertama adalah melihat berbagai macam permasalahan, terutama tentang pangan, ya, karena dilanjut dengan ketahanan pangan, ya, bahwa selama ini kita tahu Indonesia berada pada urutan 69 dari 113 negara dalam indeks ketahanan pangan global atau IFSI. Nah, ini menunjukkan bahwa Indonesia masih dihadapkan pada problem ketahanan pangan, ya, yang antara lain bisa disebabkan karena keterbatasan lahan pertanian, perubahan iklim, penurunan produktivitas dan sebagainya. Tetapi ironisnya, di sisi yang lain Indonesia menempati negara ketiga terbesar di dunia dalam hal pembuangan sampah, terutama sampah dari produk makanan. Di satu sisi ketahanan pangannya sangat rendah, di sisi lain kita adalah negara yang membuang sampah makanan nomor 3 di seluruh dunia setelah Amerika, setelah Saudi, Arab Saudi nomor 2. Nah, sehingga masalah ini menjadi keprihatinan buat Aisyah, karena sebenarnya kita membuang sampah terbesar itu kan banyak faktornya. Jadi ketahanan pangan tidak hanya sekedar ketidakcukupan lahan, tetapi sebenarnya ketahanan pangan juga berbicara tentang pendidikan. Nah, bagaimana literasi ketahanan pangan itu harus kemudian diajarkan kepada seluruh warga Aisyah. Kenapa? Karena membuang sampah makanan terbesar itu salah satu adalah karena faktor pendidikan yang belum cukup ya untuk seluruh warga Indonesia terkait dengan ketahanan pangan. Nah, sehingga literasi ketahanan pangan ini harus didekatkan ke semua warga Aisyah, khususnya dari bahkan dari anak-anak TK, guru TK dan seluruh aspek, ya, itu harus ramah dengan ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan ini juga mencakup tentang bagaimana makanan tubuh orang sehingga bisa menghasilkan gizi yang baik, dan itu kalau dikonsumsi oleh anak-anak bisa mendapat anak-anak cerdas, pintar, berkualitas, dan tentunya akan mendukung pemerintah menuju pembentukan generasi emas 2025. Jadi sekali lagi ketahanan pangan tidak hanya sekedar tentang ketidakcukupan pangan, tapi juga tentang masalah faktor sosial, masalah kesehatan, dan juga tentang masalah pendidikan. Yang kedua, ketahanan pangan ini kita ambil berbasis desa Korea Selatan. Nah, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya Korea Selatan itu adalah sebuah desa atau perkampungan di mana masyarakatnya itu adalah masyarakat yang aman, damai, tentram, penuh persatuan, kemudian juga menjalankan nilai-nilai ajaran agama dengan baik, kemudian juga punya ketahanan ekonomi yang baik, nilai-nilai religiositas, spiritualitas yang baik, ya. Nah, Korea Selatan ini sebenarnya sebuah program Aisyah sudah kita jalankan 40 tahun yang lalu, Bapak Ibu semuanya. Nah, sehingga saat ini sebenarnya bukan hal yang baru, tetapi dalam perjalanan desa Korea Selatan yang ingin Aisyah wujudkan, yang tadi saya sampaikan, desa yang penuh dengan keadaan yang aman, tentram, damai, kemudian secara ekonomi juga cukup, gitu ya, secara menjalankan ajaran agama juga baik, ya. Masyarakatnya bermanfaat sinawi itu sudah kita wujudkan 40 tahun yang lalu dengan kali proyek di desa Bantul Kotorono. Tapi dalam perjalanan itu mengalami hambatan. Nah, sekarang ini kita akan launching lagi. Kenapa? Karena semua, ya, untuk mewujudkan ketahanan pangan kita harus dekat dengan desa. Karena di desa itu kita juga akan bertemu dengan petani. Ya, petani ini adalah suatu komunitas yang sangat penting untuk kemudian akan memberlanjutkan bagaimana kebutuhan pangan itu sendiri. Kita harus di desa dekat dengan petani, kita harus memberdayakan mereka, ya, karena sekali lagi dengan petani ini bumi akan kembali hijau, swasembada pangan, kita harapkan juga akan kembali normal dan sebagainya. Sehingga Aisyah salah satu alasannya kenapa berbasis desa Korea Selatan adalah untuk mewujudkan masyarakat sekelompok perkampungan ataupun desa yang sejahtera. Dan masyarakat desa yang sejahtera ini tentunya, ya, kalau kehidupannya sangat baik, tentunya akan mendorong ketahanan nasional. Sehingga tema ini kita kaitkan antara ketahanan pangan, Korea Selatan, dan juga ketahanan nasional. Nah, ketahanan nasional ini, Bapak Ibu semuanya, memang suatu ketahanan nasional adalah suatu
kekuatan negara dalam menghadapi ancaman-ancaman, tapi menurut kami ancaman itu tidak hanya eksternal. Ketika ancaman itu juga ancaman secara internal. Kalau ancaman eksternal mungkin dari kita sudah tahu dari negara-negara lain yang ekspansi ke Indonesia. Tapi kalau ancaman internal ini justru malah lebih berbahaya lagi. Dan ancaman internal yang mungkin banyak kita hadapi saat ini adalah bagaimana masyarakat Indonesia yang 50% lebih itu adalah terdiri dari masyarakat yang produktif ya, atau bonus demografi yang itu kalau kemudian tidak kita tingkatkan kualitasnya justru akan menjadi masalah yang berat untuk rakyat Indonesia sendiri. Nah, sehingga bagaimana mewujudkan sumber daya manusia yang baik, untuk mewujudkan core yang kelima itu adalah bermula dari keluarga. Jadi keluarga yang baik, ya, zuriyah yang baik, thayyibah akan membentuk core yang kelima, perkampungan yang baik. Perkampungan yang baik yang kuat akan membentuk ketahanan nasional yang baik, ya. Nah, sehingga yang pertama tadi bermula dari keluarga, kita kuatkan keluarganya. Keluarga yang kuat, Aisyah juga sudah punya program namanya adalah keluarga sakinah. Dari keluarga sakinah ini akan kemudian kita wujudkan keluarga yang mandiri, keluarga yang damai, keluarga yang benar-benar bisa menjadi tempat curhat anak-anak gitu. Sehingga gangguan-gangguan di luar seperti misalnya ada game online, judi online, pinjaman online tidak akan terjadi pada keluarga besar Aisyah. Karena keluarga besar Aisyah sudah dikeluarkan melalui keluarga sakinah. Nah, selanjutnya Bapak Ibu semuanya, ketahanan pangan tetap menjadi hal yang utama kita ambil dengan program-program yang sudah dilaksanakan oleh Aisyah, yaitu melalui GLHA, Gerakan Lumbung Hidup Aisyah, yang ini sudah kita laksanakan secara masif di seluruh Indonesia. Apa gerakan GLHA? Yaitu gerakan menanam pada memanfaatkan pekarangan-pekarangan yang ada pada seluruh keluarga Aisyah untuk ditanam tanaman-tanaman yang itu bisa kita makan. Kita sudah sering dengar, tanamlah apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam. Nah, ini sudah sejak diperingati menjadi Hari Kebangkitan Nasional. Hari 19 Mei itu hari kebangkitannya perempuan Indonesia ya, sebetulnya ya. Karena itu Kiai Dahlan, kalau dalam bahasa kita ini kan menyebar virus semangat perempuan gitu. Dan kita sekarang ini semua yang ada di berbaju hijau ini memang menjadi inang dari semangat atau virus yang disebabkan oleh Kiai Dahlan. Saya ingin menyampaikan sedikit saja karena nanti alhamdulillah Pak Wakil Menteri Koperasi bisa membersamai kita hadir. Dan itu sebagai wujud penghargaan kementerian atau pemerintah terhadap gerakan Aisyah di bidang koperasi, karena terus terang saja dukungan pengelolaan koperasi pada usaha ekonomi melalui koperasi merupakan salah satu langkah yang penting ya, untuk menjaga keberlangsungan usaha. Keterlibatan aktif masyarakat secara langsung sebagai pemilik koperasi akan mempercepat tumbuh dan berkembangnya koperasi. Aisyah itu memiliki 475 koperasi se-Indonesia tersebar di berbagai wilayah. Koperasi Aisyah berkembang bersama hadirnya kelompok-kelompok usaha di semua bidang yang digerakkan Aisyah melalui bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya. Alhamdulillah 475 eksis, 80% sudah berbadan hukum, masih 20% yang belum memiliki badan hukum. Aisyah akan bersama pemerintah, ya. Insya Allah ini Aisyah akan bersama pemerintah dalam menggerakkan suatu guru ekonomi nasional. Kehadiran koperasi Desa Merah Putih akan sangat baik dan dapat menjawab persoalan di akar rumput yang berkaitan dengan permasalahan masyarakat. Namun demikian, pengelolaan koperasi secara profesional menjadi tantangan tersendiri. Jadi, kita berharap pelaksanaan, pendampingan, pengawasan, dan regulasi yang fleksibel menjadi penting bagi koperasi untuk menjaga keberlangsungan koperasi tersebut. Kita sangat berharap pemerintah atau negara ini hadir pada saat gerakan ekonomi sebagai ekonomi nasional, koperasi selalu disebut demikian, itu
bisa kita wujudkan dengan kehadiran negara yang produktif.